Ustazah, bagaimana kalau sholat subuh di rumah kita lupa pakai doa kunutnya? Teman-teman, yang menganjurkan kita kunut subuh itu adalah Imam Syafi'i. Sementara Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut subuh. Jadi teman-teman silahkan pilih mau ikut Imam Syafi'i dalam hal ini atau ikut madhab Imam Hanafi. Jadi tidak pakai kunut sebenarnya sholatnya sah. Karena kunut bukan rukun sholat ya. Sama-sama, halo Mbak Soleha. Mbak Bismillah ya, Ustazah, iya sehat ya. Zah, bagaimana Nabi Ibrahim bisa menjadi qawam yang baik padahal jarang di rumah? Qawam yang baik, ar-rajul qawwamuna 'alan nisa. Oh, beda. Ibrahim pergi dengan perjuangan. Ya, Ibrahim pergi dengan niat yang baik untuk istri dan anaknya. Beda ya kalau perginya dengan kemarahan ya. Oke, dan Ibrahim pergi hijrah dari kota Mekah ketika ketika Siti Hajar melahirkan Ismail itu adalah karena perintahnya kepada Allah. Ketaatannya kepada Allah menyebabkan bahwa istrinya juga sama-sama cinta kepada Allah sehingga istrinya mengikhlaskan kepergian suaminya. Mereka pergi baik-baik, bukan pergi dalam pertengkaran ya. Oke, zakat fitrah lupa, habis lebaran baru ingat, tetap berdosa dan tidak boleh teman-teman ya. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman semuanya bahwa tetaplah membayar zakat pada waktunya. Sebenarnya aku adalah salah satu host di TikTok yang sangat nyinyir tentang momentum. Ketika ada momentum zakat fitrah, biasanya aku akan jor-joran tiap hari mengingatkan untuk membayar zakat fitrah. Ketika masih ada puasa Syawal, saya adalah host yang paling jor-joran untuk mengingatkan puasa Syawal. Ketika ketemu dengan Yaumul Bid, saya juga jor-joran mengingatkan teman-teman untuk puasa Yaumul Bid. So, teman-teman semuanya yang baru mampir, salam kenal dari aku. Teman-teman tinggal klik aja foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku bantu ingatkan ketika masuk momentum itu. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan momentum ibadah haji dan momentum kurban. Nanti kita akan banyak bahas juga tentang kurban ya. Zah, kita perempuan, apakah kita afdol sholat subuh ke masjid? Sebenarnya ada dalil bahwa sebaik-baiknya masjid, sebaik-baiknya sholat wanita adalah di dalam rumahnya. Tetapi ada dalil lain yang menyebutkan bahwa idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika orang tua ketika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, maka izinkanlah dia. Maka dalam dalil itu jelas bahwa wanita tidak ada masalah sholat di masjid ya. Oke, Ustazah, apa benar kalau dibakar merasakan kesakitan untuk jasad? Wallahu a'lam bishawab, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang dibakar itu ya teman-teman ya. Ustazah, mohon doa Ustazah untuk anak yang lagi sidang. Kita doakan ya, semoga Allah mudahkan anaknya ya Mbak. Pokoknya intinya sidang skripsi itu adalah kerjakan sebaik-baik mungkin. Kalau ditegur nggak apa-apa, namanya aja meja panas ya udah. Insya Allah lulus aja kok, jarang ya ujian skripsi yang nggak lulus ya. Halo Mbak Soleha, Assalamualaikum Pak Riza. Baik, Ustazah, apakah zuhur dan asar ada sunnah qabliyah dan ba'diyahnya? Kalau zuhur ada 2 rakaat, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 atau 4 rakaat setelah zuhur. Saya ulang ya, kalau zuhur ada 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 atau 4 rakaat setelah zuhur. Asar juga ada sebelumnya, 2 atau 4 rakaat sebelum asar. Tapi setelah asar tidak ada ya teman-teman ya, setelah asar tidak ada. Halo Mbak Musa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Mbak Umi, Mbak Suci. Sholat tasbih apakah harus dilakukan di malam hari? Sangat tidak Mbak Titi, boleh dilakukan di siang hari. Video yang aku buat tentang sholat tasbih yang barusan itu adalah style untuk malam hari. Kalau dilakukan di siang hari, aku belum upload ya untuk sholat tasbih. Oh udah ya. Nah, kalau sholat tasbih yang aku upload ini tadi pagi itu adalah style untuk malam hari. Kalau dilakukan di siang hari boleh. Tapi kalau dilakukan di siang hari itu langsung 4 rakaat ya. Dia tidak dipotong dua-dua. Jadi kalau malam dua-dua seperti yang aku sampaikan di video aku. Kalau siang itu langsung 4 rakaat ya. Dua-duanya afdol ya
teman-teman ya. Cuma aku lazim melakukan di malam hari. Karena kalau 4-4 itu udahlah mengingat jumlah zikirnya, mengingat jumlah rakaatnya. Wow, cukup butuh fokus ya. Sholat sunnah tidak ada setelah sholat asar. Betul, tidak ada. Sebelum asar ada, setelah asar tidak ada. Betul Mbak Indra, sholat tasbih siang dan malam itu berbeda. Siang 4 rakaat 1 kali salam. Malam 4 rakaat 2 kali salam. Tapi sholat tasbih mesti 4 rakaat, nggak bisa 2. Siap Mbak Isti? Iya. Mau tanya kalau suami berulang-ulang mengucapkan talak, ya jatuh talak lebih dari sebenarnya. Talak maksimal cuman boleh 3 ya. Talak 1 dan talak 2 boleh rujuk. Talak 3 tidak boleh rujuk sampai wanita itu menikah lagi dengan orang lain. Ketika hari Jumat sambil menunggu adzan subuh, lebih utama sholawat atau istighfar? Dua-duanya bagus, karena dua-duanya hukumnya sunnah ya teman-teman ya. Oke, kalau habis sholat sunnah, ba'diyah, isya, lanjut sholat taubat, dan sholat tahajud, dan sholat witir, sudah benar belum? Udah. Dari habis isya sampai adzan subuh, itu namanya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail adalah mendirikan malam. Boleh dengan sholat taubat, sholat tahajud, sholat witir, ya, kemudian sholat, boleh dengan melakukan sholat tasbih, silahkan ya. Sholat taubat apakah dilakukan kapan? Sholat taubat dilakukan di siang dan malam hari. Tidak ada masalah, boleh aja. Cuman ada zikir setelah sholat taubat, kalau bisa Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau bisa itu zikirnya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah alladzi la ilaha illa anta al-hayyum wa atubu ilai. Maha hidup, maha kekal, dan aku bertaubat kepadanya. Mau tanya, orang haid memegang Quran, ada tulisan Latin, boleh atau tidak? Masih ada ulama yang membolehkannya. Oke. Zah, minta doa buat poligami. Sejauh ini belum ada. Kalau Bapak mau poligami, boleh Bapak istikharah dulu. Kira-kira sanggup nggak secara kantong, mental, pikiran, dan perasaan. Kalau zakat mal untuk rumah yang dikontrakkan, bagaimana hitungannya? Zakatkan aja berapa hasilnya setiap bulannya atau setiap tahunnya. Zakatkan 2,5% dari hasil kontrakannya. Katakan 10 juta per tahun, berarti wajib zakat 250.000. Oke, halo Mbak Santika. Afdolkah sholat subuh, sedekah subuh dibayar sebulan sekali? Misalnya sehari 5.000 jadi sebulan kali 30.000. Silakan. Tapi teman-teman, saya sedekahnya 150.000 misalnya, tapi sekali sebulan. Dibanding 5.000 tapi setiap hari. Jauh lebih bagus itu adalah 5.000 setiap hari. Karena Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus menerus daripada banyak tapi terputus-putus. Atau kita pakai gaya yang nomor 3, yaitu kita masukkan ada kecelengan setiap hari. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, nanti kita serahkan sekali sebulan. Usahakan di hari Jumat. Oke, madu diabetes siap, madu jam 9 insya Allah ya teman-teman ya. Ustazah, sholat tahajud apa harus tidur dulu baru sah sholatnya? Oke, teman-teman, tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud, sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud, sah juga, tapi kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama, bedanya Allah lebih menyukai yang afdol. Oke? Bentar ya. Di atas yang biasa dipakai. Oke ya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Maaf ya. Oke.
Ustazah, doa orang tua anak agar lulus masuk TNI. Doa orang tua agar anak lulus masuk TNI. Lakukan sholat sunat hajat ya teman-teman ya. Lakukan sholat sunat hajat. Jadi apapun yang teman-teman inginkan, teman-teman usahakan melakukan sholat sunat hajat. Nah kalau bisa sebelum melakukan sholat sunat hajat, itu teman-teman, aku terlalu cepat guys. Aku terlalu cepat. Itu teman-teman catat apa yang menjadi keinginan dan doanya ya, apa yang menjadi doa teman-teman, teman-teman catat, baru kemudian lakukan sholat sunat hajat. Oke, jika 30 menit lagi waktu subuh, masih bisakah melakukan sholat tahajud? Teman-teman, batas tahajud adalah adzan subuh. Sebelum adzan subuh masih bisa sholat tahajud. Ya, walaupun 15 menit sebelum adzan subuh masih bisa sholat tahajud. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, gede banget. Yang kecil ya, biasa kakak pakai. Hah? Yang kupu-kupu? Maybe? Maybe? Oke, bentar ya teman-teman ya. Kalau oke, maaf ya, gitu ya teman-teman ya. Aku ngomong apa ya tadi guys? Oke, bentar ya. Kalau bentar ya. Oke, sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh apakah beda? Teman-teman, fajar itu adalah qobliyah subuh. Fajar qobliyah itu adalah qobliyah subuh. Kapan dilakukan? 2 rakaat setelah adzan atau sebelum sholat subuh. Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan isinya. Ya teman-teman ya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itulah ya bagikan dunia dan isi-isinya. Lakukan seperti sholat subuh. Cuman sholat sunat fajar dianjurkan rakaat pertama dan rakaat kedua itu baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dianjurkan, tidak diwajibkan. Oke, dianjurkan, tidak diwajibkan. Ustazah, madu dong jam 9 kurang sedikit boleh? Madunya boleh? Boleh ya, kita tanya jawab dulu sebentar ya, baru kita munculkan madu ya teman-teman ya. Oke, sholat awabin itu gimana Ustazah? Teman-teman, kira-kira kalau aku naikkan makomnya bisa ya teman-teman ya. Biasanya aku menjelaskan sholat awabin itu sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Biasanya kan gitu aja ya. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh kataku gitu ya. Nah, yang penting Al-Fatihah dibaca kan gitu ya kataku ya. Nah, sekarang kita naikkan sedikit yuk. Kita naikkan sedikit bahwa ada surat yang sangat dianjurkan untuk melakukan sholat sunat awabin. Oke, kita mulai ya, kita naikkan sedikit ya. Nah teman-teman, sholat awabin itu adalah sholat 2 rakaat dari habis maghrib menjelang isya. Apa tujuan dari sholat awabin? Yaitu meringankan dosa kita dari subuh sampai maghrib. Sholat awabin itu kita pasang niat. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat pertama dianjurkan membaca Al-Ikhlas 3 kali. Dan kemudian membaca An-Nas 1 kali. Dan kemudian membaca Al-Falaq 1 kali. Gitu juga rakaat kedua. Ingat nggak kira-kira? Bisa nggak tuh dinaikin makomnya? Biasanya kan aku bilang bahwa sholatnya terserah aja doa ayat pendeknya. Kira-kira kalau mau aku naikkan makom kita, boleh nggak kita anjurkan? Aku sampaikan surat yang dianjurkan. Sholat awabin adalah antara maghrib dengan isya. Dianjurkan rakaat pertama, suka lupa. Ulang ya. Oke, jadi sekarang kita kalau bahas ibadah sholat sunnah, aku sampaikan ayat yang dianjurkan ya, supaya naik sedikit ilmunya, nggak gitu-gitu aja. Biasanya aku juga bilang bahwa sebenarnya sih suratnya terserah, tapi setiap sholat sunnah itu biasanya ada surat yang diutamakan, tapi bukan diwajibkan. Nah, sholat awabin itu rakaat pertama dianjurkan baca Al-Ikhlas 3 kali, oke. Kemudian An-Nas 1 kali, oke. Kemudian Al-Falaq 1 kali.
bisa bisa ingat teman-teman. Sebentar ya guys, aku ada kurang nyaman terhadap sesuatu. Sebentar ya, bentar ya. Oke, sambil aku ngobrol ya teman-teman ya. Jadi kalau sholat sunat awabin itu sholat supaya kita itu diamankan ya, diampunkan dosa dari subuh, betul, dari subuh menjelang fajar ya, menjelang maghrib ya teman-teman ya. Nama lain sholat awabin adalah sholat ghaflah ya, supaya aman kita menjelang datang waktu subuh, waktu maghrib ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, aman ya. Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Oke. Nah, itu dulu, pelan-pelan dulu ya. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu aja. Nah, kalau teman-teman menyatakan itu aja dulu. Nanti sholat fajar lain lagi surat yang dikhususkan. Pelan-pelan ya. Karena udah setahun naikkan sedikit lah. Oke? Ya, oke? Oke, bagus ini ya antara maghrib dan isya. Nah, ini suratnya. Tapi sungguh pun demikian, nggak pakai itu juga nggak apa-apa ya. Nggak pakai doa itu juga nggak ada masalah. Ya, nggak pakai surat itu juga nggak ada masalah. Sunnah kan sunnah memang. Sholat awabin itu kan memang sunnah ya. Nah, kalau sholat sunat fajar itu adalah sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, tapi setelah adzan subuh. Nama lain sholat sunat fajar adalah sholat sunat qabliyah. Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat pertama dan kedua dianjurkan baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ingat nggak nih? Kacau sudah nih. Naik sedikit aja guys, naik sedikit aja ya. Oke, sholat fajar rakaat pertama apa? Dianjurkan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ya. Itu dianjurkan ya, dianjurkan. Tapi yang lain juga enggak ada masalah ya. Yang lain juga enggak ada masalah ya. Surat lain juga enggak ada masalah. Nah, gitu ya. Biasanya aku tidak mau menyampaikan ini supaya apa? Supaya gampang ya. Sholatnya tetap dilakukan, tapi naikkan sedikit aja lah ya. Sholat awabin setelah sholat sunnah ba'diyat maghrib, betul sekali ya. Awabin itu posisinya setelah qabliyah ba'diyah maghrib ya. Jadi sholat qabliyah maghrib dulu 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, lanjut rawatib setelah maghrib 2 rakaat, lanjut awabin 2 rakaat. Oke ya, sama ya, qabliyah subuh itu adalah sholat fajar. Apakah sholat fajar sama dengan duha? Beda Mbak Giat. Teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, oke teman-teman, aku jelaskan sedikit. Sepertinya banyak yang baru ya di sini ya. Jadi gini teman-teman, sholat fajar dengan sholat isyraq dengan sholat duha itu beda. Ya. Sering diulang Zah, pasti saya ingat. Ya nanti aku ingat-ingat ya. Sholat fajar, sholat isyraq dan sholat duha itu beda. Sholat fajar itu adalah 2 rakaat sebelum adzan subuh, matahari belum muncul. Oke, matahari belum muncul. Setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku sholat qabliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke? Nah, kemudian yang kedua adalah sholat syuruk. Syuruk itu adalah 1,5 jam setelah adzan subuh. Matahari muncul belum terlalu panas. Yang ketiga duha. Matahari muncul sudah kemungkinan mengeluarkan panas. Setahu saya maghrib itu hanya ba'diyah saja. Enggak gitu teman-teman. Qobliyah maghrib ada. Qobliyah isya ada. Qobliyah asar ada. Tapi sunnah biasa. Nah sementara ba'diyah maghrib itu sunnah mu'akkad. Teman-teman harus paham. Mana sunnah mu'akkad, mana sunnah biasa. Oke? Oke, mana sunnah biasa, mana sunnah mu'akkad. Ya? Oke. Teman-teman, aku jelaskan sebentar tentang rawatib, tapi teman-teman harus fokus. Kalau nggak fokus nanti lupa. Ini agak sulit ya, karena baru. Banyak yang baru aku lihat di sini.
Jadi gini guys, sholat sunat rawatib itu ada dua hukum guys. Pertama sunnah biasa, kedua sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kapan sholat sunnah yang sangat dianjurkan? Saya pelan-pelan. 2 rakaat sebelum adzan subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. 2 atau 4 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah ini sangat dianjurkan. Tapi ada sholat sunnah yang sunnahnya sunnah biasa. Dia tidak sangat dianjurkan. Tapi dianjurkan juga. Bukan tidak ada. Kapan itu? 2 rakaat sebelum isya. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum asar. Niatnya gimana nih? Teman-teman untuk niat jangan pusing. Caranya seperti sholat subuh. Semuanya seperti sholat subuh. Misalnya 2 rakaat sebelum zuhur. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur. Lillahi ta'ala. Udah gitu doang. Mohon bimbingannya cara sholat. Oke, gitu ya. Nanya kalau CO madu. Oh iya, nanti madu 20 menit lagi ya. Madu 20 menit lagi ya. Dari tadi nanyain madu, bukan nanyain aku. Siap ya, canda ya guys. Nah, pokoknya gitu guys. Coba teman-teman, ini agak sulit. Semua jenis sholat sunnah yang 2 rakaat itu bedanya cuma niatnya doang. Misalnya nih, 2 rakaat sebelum asar. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar lillahi ta'ala. Clear. Sholat awabin, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat lillahi ta'ala. Clear. Sholat fajar, sengaja aku sholat fajar 2 rakaat lillahi ta'ala. Udah. Sholat duha, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Udah, gitu aja nyoh. Gampang ya. Ini aja mau naikkan makam kayak pendeknya agak-agak takut aku nih. Ya. Nah gitu. Sholat awabin bisa 6 rakaat, nanti 2, 2, 2, 2, Mbak Kifah. Ya minimal 2 rakaat. Oke. Yang madu, ya sebentar ya, madu nanti ya. Oke. Duha yang bagus tentu 12 rakaat. Jadi awabin maksimal 6 rakaat, duha maksimal 12 rakaat. Kalau niatnya bahasa Arab boleh. Misalnya, usolli sunnatan awabin rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala. Bisa bahasa Arab, cuma aku selalu spill pakai bahasa Indonesia. Supaya teman-teman bisa mengerjakannya. Nanti kalau pakai bahasa Arab, pening pula niatnya enggak jadi terkerjakan. Oke? Boleh nggak sholat istikharah lebih dari 2 rakaat? Boleh. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu aja. Oke, Ustazah, awabin rakaat pertama, rakaat kedua, surat yang dibaca sama. Sama saja, teman-teman. Sholat sunat awabin. Ya, sama aja. Dianjurkan saja ya. Dianjurkan Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falaq 1 kali. Dianjurkan saja, tidak diwajibkan. Boleh awabin tiap hari. Batas maksimal sholat duha kalau jamnya wallahu alam, tergantung lokasi teman-teman ya. Ya sekitar jam 11 lah. Oke. Bolehkah niat sholat pakai bahasa Indonesia? Boleh teman-teman, is okay. Teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto yang ada di atas ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Kalau kita mau sholat tahajud, bacaannya apa? Bacaan surat pendeknya. Bacanya terserah saja. Aku nggak berani jejalkan teman-teman terlalu banyak. Sekarang kita yang 2 dulu ya. Ini yang untuk senior-senior ini atau siapapun 2 dulu. Awabin dan fajar dulu untuk kali ini ya. Nanti yang lainnya teman-teman sholatnya, ibadahnya, ayatnya terserah aja dulu ya. Karena kalau saya sampaikan semuanya nanti teman-teman lupa. Karena metode dakwah itu mesti pelan-pelan. Sekarang awabin dan fajar. Kalau sholat awabin, rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat pertama dan rakaat kedua dianjurkan baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, oke? Nah, sementara sholat fajar dianjurkan Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas.
1 kali masing-masing. Oke, selebihnya teman-teman terserah mau sholat tahajud, terserah teman-teman mau tahajud, mau suratnya apa, gitu ya. Pelan-pelan ya, belajarnya pelan-pelan. Jadi kan teman-teman udah dapat banyak nih sholat-sholat sunnah. Nah, sholat fajar itu qobliyah subuh. Jadi karena teman-teman udah dapat banyak, maka teman-teman boleh lakukan saja yang mana yang kira-kira bisa teman-teman lakukan secara istiqomah. Diulang lagi awabin, dapat piring cantik. Oke, siap ya. Sholat awabin adalah sholat yang dilakukan dari habis maghrib menjelang isya. Jadi antara sholat maghrib dan isya, jadi sholat maghrib, lalu kemudian sholat ba'diyah maghrib, lalu kemudian menjelang isya ada namanya sholat awabin. Status hukumnya tidak sunnah mu'akkad, sunnah biasa aja sih. Makanya dia tidak terlalu terkenal. Makanya teman-teman banyak nggak ngerti karena tidak terlalu terkenal karena statusnya sunnah biasa. Nama lain sholat sunat awabin adalah sholat sunat ghaflah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengampunkan dosa kita dari pagi sampai maghrib. Sengaja aku sholat sunat awabin, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Seperti biasa sholat 2 rakaat. Rakaat pertama dianjurkan baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali setelah Al-Fatihah. Kemudian rakaat kedua gitu juga. Tapi enggak pun itu enggak apa-apa guys, yang penting Al-Fatihah dibaca. Nah gitu ya. Oke, mohon penjelasan sholat taubat, tasbih, sholat hajat. Guys, everything for you guys. Ini ada video aku. Ya, ini ada video aku udah lengkap semuanya tentang sholat sunnah. Kalau teman-teman mau sekedar nambah ilmu nih, ya ini udah ada 1.500 video. Ini video terbaru loh guys. Ini akun aku nih, ya sholat fajar, sholat tasbih, sholat tahiyatul masjid, sholat udhu, sholat hajat, sholat taubat. Aku dari kemarin membahas sholat aja guys. Tuh, ini contohnya sholat taubat. Nih, lengkap dengan zikirnya. Ya, jadi semuanya ada di video. Kalau teman-teman lupa, kita berteman di sini, aku jelaskan di live. Kalau lupa pergi ke video. Segampang itu, semudah itu. Lari aja ke video aku, tempat pelarian kita. Ya kan? Pening, lari ya ke tempat pelarian kita. Ustazah udah jelaskan di live, lupa balik ke tempat pelarian kita. Aku udah sediakan buat teman-teman semuanya, ya. Oke, gitu ya. Udah lengkap semuanya. Nah, untuk sholat rawatib, tadi udah saya jelaskan, 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah isya, 2 rakaat sebelum setelah maghrib. Betul ya Pak Bay, ya itu tempat pelarian kita ya. Ada host yang dia itu gencar di live ya teman-teman ya. Tapi aku khawatir kalau aku cuman di live, teman-teman lupa, bingung lagi, balik lagi nanya kemana. Maka hasil dari live itu aku tampilkan di VT biar teman-teman bisa lari ke sana kalau teman-teman lupa. Oke, ya pening kepala, Masya Allah ya. Ustazah YT ada, oh jelas guys, yang belum subscribe teman-teman boleh subscribe ya, itu aku ya di sebelah channel aku ya, channel aku subscribe aja di sana, ceramah panjang aku ada di sana ya. Ustazah bolehkah dikerjakan dua-duanya, sholat qobliyah dan fajar? Dia itu juga bentuknya mbak, jadi 1 kali aja ya. Sehat selalu ya teman-teman, doain aku sehat sehingga bisa berbagi sama teman-teman. Aku punya waktu yang sangat sedikit untuk live. Tidak terlalu panjang waktunya, tapi aku membayar itu semua dengan membuat VT yang banyak untuk teman-teman semua. Oke? Ya. Ustazah, bagaimana hukumnya? Jadi membayar kekurangan waktu aku di live. Biar teman-teman tetap dapat insight walaupun tanpa kehadiran aku, ya. Oke. Ya, Ustazah mau tanya, lebih utama bayar hutang puasa atau Syawal dulu? Sebenarnya adalah bayar puasa dulu, baru belakangan puasa Syawal. Tapi sungguh pun tidak, Syawal duluan boleh, kemudian dilanjutkan dengan puasa ganti. Karena puasa ganti itu waktunya juga setahun, ya.
Gimana cara lihat videonya? Cara lihat video tinggal klik foto yang ada di atas, tekan fotonya langsung ketemu videonya di beranda ya teman-teman. Udah 1.500 video buat teman-teman semua. Bayangkan itu, rame banyak. Itu kalau ditulis buku udah berapa buku teman-teman ya. Nah gitu ya. Tapi aku tetap sampaikan ya. Siap. Nah pertanyaannya adalah, ada yang tadi yang nanya, jadi dikerjakan satu-satu ya Ustazah, supaya tidak gambling. Betul. Jadi gini, aku jelaskan, dengar baik ya teman-teman ya. Jadi gini, misalnya teman-teman udah dapat ilmu nih, udah ngerti sholat awabin, udah ngerti sholat fajar, udah ngerti sholat duha, udah ngerti sholat rawatib, udah ngerti sholat tahajud. Nih pura-puranya udah ngerti ya, insya Allah lah ya ngerti. Nah, tapi meskipun demikian, proses teman-teman, kalau Wawa belum ada aku ya, kalau ini nggak ada. Untuk membantu teman-teman dalam proses pelaksanaannya, ingat penting banget tidak boleh sekaligus dikerjakan semuanya. Ustazah kok ngelarang kami ibadah? Tidak teman-teman. Aku khawatir teman-teman merasa berat dan akhirnya tidak dikerjakan. Jadi gini, kalau aku caranya gini ya, tapi apa yang aku sampaikan, apa yang pengalaman aku, boleh teman-teman ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Misalnya aku lagi pengen konsisten sholat duha misalnya. Maka di bulan itu aku duha aja terus guys. Sampai akhirnya duha itu sudah konsisten, baru aku tambah lagi dengan sholat yang lain. Setidaknya begitu aku waktu muda dulu guys. Aku pengen konsisten misalnya sholat hajat terus. Aku tidak akan tambah dengan sholat lain sampai aku konsisten dan merasa ringan mengerjakannya. Begitu juga ketika aku belajar sebuah ilmu. Ketika misalnya aku belajar tentang ilmu zakat. Ketika aku belajar tentang zakat, 1 bulan itu aku cuma baca zakat terus. Buku lain tak akan kubaca. Apapun yang berhubungan dengan zakat, mau dia adalah buku, jurnal, zakat terus. Sampai ringan menurutku, maka aku ganti lagi dengan pelajaran yang lain. Misalnya ke depan aku belajar quantum learning, atau aku mengajar komunikasi massa. Bagaimana cara berkomunikasi di hadapan publik, bagaimana caranya mempengaruhi orang, bagaimana caranya supaya orang itu dengar apa yang kita sampaikan, bagaimana caranya untuk menahan, mengontrol emosi ketika berada di itu aja, itu komunikasi publik, namanya komunikasi massa. Ya aku belajar itu terus sampai sebulan. Yang lain tak akan kubaca dan tak akan pernah ku lihat. Ku baca dulu, udah kelar, baru ku naikkan lagi, ku ganti lagi. Jadi cara ibadah, cara belajar biar konsisten kayak gitu. Pelan-pelan. Jangan pagi baca buku quantum learning, masuk cus. Besok tentang zakat, masuk lagi, cus. Besok tentang fikih, masuk lagi, cus. Ujung-ujungnya aduh udah kayak apa? Nggak fokus. Makanya teman-teman, pernah nggak, ini bukan untuk menilai orang, pernah nggak ngelihat orang itu kalau dia ngomong di hadapan publik, di awal dia ngomong wanita muslimah, tengah-tengah dia ngomong zakat, ujung-ujung dia ngomong tentang neraka. Jadi satu kali waktu ngomongnya random, ngomongnya adalah keluar semua ilmunya karena tidak beraturan di dalam pikirannya. Ya, begitu kita kalau pengen konsisten. Jadi buat folder dalam otak kita. Semoga bermanfaat, pelan-pelan ya teman-teman ya. Oke, kalau untuk zakat harta, bisa nggak kita berbagi nasi bungkus? Bisa, tapi pastikan nasi bungkus itu diterima oleh orang yang berhak menerima zakat. Ya, oke. Oleh orang yang berhak menerima zakat. Ya. Bolehkah sholat duha tapi subuh nggak sholat? Berdosa juga, Mbak. Oke, gitu ya teman-teman ya, sampai paham. Wah ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi pelan-pelan aja. Gimana cara melihat video? Guys, gimana ya cara melihat video aku guys? Klik foto yang ada di atas, klik lagi fotonya. Ketemu nanti ribuan video aku guys. Cara melihat beranda. Ya. Boleh Mbak Zahida. Bolehkah malam kita hajat, terus pagi kita hajat lagi? Silahkan teman-teman, gak ada masalah. Boleh dilakukan beberapa kali. Ya, pelan-pelan tapi pasti. Pelan-pelan aja sampai tidak ada beban. Apapun yang aku pelajari guys, aku selalu pelan-pelan guys.
nggak ada terburu-buru, juga tidak bernafsu mengkhatamkan buku dalam satu waktu ya. Ada teman-teman sama dosenku yang bangga dia kalau dia khatam sebuah buku. Kalau aku nggak tipe kayak gitu guys. Aku biar nggak khatam, yang penting aku paham. Biar khatamnya 3 bulan satu buku, nggak apa-apa, yang penting paham. Beda paham dengan ngerti. Kalau ngerti sampai di otak, kalau paham benar-benar diamalkan. Makanya kita mengucapkan kata-kata sampai paham. Paham adalah ngerti dan diamalkan. Kalau sekedar paham mengerti aja, wah kita banyak ilmu guys. Ngerti semua ilmu, ngerti semua dalil, ngerti semuanya, tapi nggak diamalkan, tetap tidak bisa menyelamatkan kita untuk masuk ke dalam surga. Karena yang ditanya dalam kita beramal, dalam kita meninggal adalah amalan, bukan ilmu kita. Ya, berapa banyak ilmumu tidak, tapi berapa banyak amalmu. Oke? Siap Mbak Lisha? Iya. Nah, gini ya, teman-teman ya. Sedikit ya, tapi diamalkan, betul. Oke, sholat duha harus baca ad-duha, dianjurkan. Sholat duha, baca ad-duha, dianjurkan. Kalau enggak apa-apa. Siap Pak Bay? Iya. Kalau sholat di rumah, tapi di masjid sudah iqomah, apa masih bisa sholat qobliyah? Sholat qobliyah bukan sholat antara azan dan iqomah. Sholat qobliyah adalah sholat sebelum dan setelah sholat fardu. Tunggu dulu, bunyinya nggak enak kali, nyung-nyung. Ya bentar ya guys. Ya, jadi kalau teman-teman melakukan sholat qobliyah di rumah, selagi masih ada waktu sholatnya boleh. Misalnya nih teman-teman sholat zuhur jam 1, kan masih ada waktu sholat jam 1 siang. Maka teman-teman sholat qobliyah dulu 2 rakaat. Kemudian zuhur 4 rakaat. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Nggak apa-apa. Siap ya Mbak Rosid, Mbak Tia. Nggak bisa dijamak untuk pengantin ya Mbak Yanti ya. Oke. Ini bagus nih. Kalau saya belum hafal ad-duha, gimana Ustazah? Sholat aja. Sholat aja seperti biasa. Sholat duha. Itu hanya anjuran, bukan keutamaan. Jadi teman-teman mungkin udah lebih mengerti ya. Kenapa aku itu jarang sekali menyampaikan tentang surat rakaat pertama baca ini, rakaat kedua baca ini. Aku khawatir teman-teman yang nggak hafal nanti nggak mau sholat. Padahal itu cuman keutamaan, bukan kewajiban. Jadi nggak hafal surat ad-duha pun tetap bisa sholat, baca surat yang lain. Karena ayat pendek hukumnya sunnah, tidak wajib. Oke? Qobliyah maghrib ada, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya ada. Hanya saja sunnah biasa, tidak sunnah muakkad. Tapi ada, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah makanya ya, yang kita naikkan makomnya awabin dengan fajar dulu lah Mbak Eli ya. Ustazah saya suka sekali sama tausiah. Oh gitu ya. Saya suka sama tausiahnya sampai paham. Saya orang tua yang susah paham. Tapi tausiah paham. Masya Allah ya. Semoga bermanfaat ya Mbak ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah. Apa tadi nih? Ustazahnya doang yang kebaca, udah hilang, udah naik ke atas udah. Oke gitu ya teman-teman ya. Sholat awabin, sholat fajar, sholat tahajud. Lihat video aku yang kemarin, itu aku udah buat untuk teman-teman semua sampai ngap-ngapan ya. Dalam kondisi apapun aku buat video, teman-teman lihat ya. Oke. Oke. Kalau aku konsisten sholat witir setelah isya, boleh nggak? Boleh. Ya, habis isya witir. Kemudian tengah malam tahajud. Silahkan. Tapi jangan witir lagi. Karena kenapa? Thank you Pak Dokter. Iya. Karena witir itu cuma boleh 1 kali. Thank you Mbak W. Witir itu cuma boleh 1 kali ya, teman-teman ya. Qobliyah itu apakah sama dengan rawatib? Guys, coba dengar baik. Rawatib itu bapaknya. Si rawatib ini punya 2 anak. Namanya si qobliyah dan ba'diyah. Jadi rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah.
Dua-duanya sama-sama rawatib, ya. Tapi yang satunya rawatib qabliyah, yang satunya rawatib ba'diyah. Oke? Paham guys? Ya. Siap Mbak Ria? Thank you Mbak Ria, singkat padat. Iya Mbak Ria, biar kita cepet aja yang penting paham ya teman-teman ya, Masya Allah. Kapan sholat awabin? Adalah antara maghrib dengan isya. Lakukan 2 rakaat. Oke? Oke, lakukan dua rakaat ya. Apakah boleh sholat duha jam 6? Karena saya setengah 7 kerja. Aduh, kalau sholat duha itu tergantung daerah teman-teman loh. Dia beda loh setiap daerah. Ya teman-teman ya, beda sekali. Coba teman-teman cek di tempat teman-teman sholat duhanya kapan. Saya ini suka lalai dalam sholat. Hati-hati. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dan ada dalil alladzina hum an sholatihim sahun, bahwa orang yang kalau dia lalai maka dia mendustakan agama. Jadi caranya biar nggak lalai, teman-teman paksakan ibadah ya, paksakan ibadah itu ya teman-teman ya. Paksakan ibadah ya. Jadi ketika teman-teman malas itu nggak apa-apa, tapi tetap dilakukan ya. Oke. Oke. Saya udah mengajak, memberi contoh, menyuruh anak sholat tapi tetap sulit. Apakah saya berdosa? Yang pertama, kalau kita udah mengajak, memberi contoh yang baik, berarti kita sudah berdakwah. Yang kedua, hidayah bukan kita yang kasih, hidayah Allah yang kasih. Yang ketiga, tetap doakan anak kita. Doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Dan yang terakhir ada dalil wala taqnatu min rohillah inna. Ya statusnya sunnah biasa ya teman-teman ya. Ada qobliyah maghrib ada ya. Cuman statusnya sunnah biasa ya. Malah harus sebaliknya. Contoh teman-teman ya, kadang-kadang kita belanja ke pasar, kita tawar-tawar 1.500 perak, padahal mereka maaf orang yang menengah kayak gitu ya. Sementara kalau kita belanja di mall, di mana kita nggak pakai tawar, ya kan? Nah, idealnya seperti itu ya, teman-teman ya. Ustazah, aku dagang lewat Wawa. Nah, waktu Wawa harga misal 500.000, tapi ternyata mau antar ternyata 6.000. Apanya pertanyaannya Mbak Eni? Iya, betul ya Mbak Iwis, Mbak Caci, ya sehat selalu ya teman-teman ya. Waktu haid baca Yasin di buku Yasin tidak ada masalah ya. Haid baca Yasin di buku Yasin tidak ada masalah ya. Aku jual cabai kemahalan kata langganan kuzah, gimana jalan keluarnya? Gak apa-apa, tetap aja di harga kita. Kan kita ada modal, kan ada margin. Ya, kita tetap harus untung, nggak apa-apa. Kalau memang modal kita misalnya katakan 100.000, kita harus jual 110.000. Atau jual 105.000 atau jual 100. Yang penting teman-teman harus ada profit, karena jualan nggak bisa nggak profit. Rasulullah SAW juga dagang ngambil profit ya teman-teman ya. Kalau dia nggak mau ya dia tinggal pergi ke tempat lain, nanti Allah hadirkan orang yang mau beli dagangan kita. Zah, temen pinjem duit 2 juta. Ya kan, tapi aku bilang ternyata ada 1 juta, padahal saya punya lebih 2 juta, itu nggak boleh ya. Nggak usah ngomong ternyata ada 1 juta, itu nggak usah ngomong ya. Bang, pinjam duit 2 juta dong, iya. Oke, 1 juta aja ya, gitu aja ngomongnya, nggak perlu kita berkilah. 1 juta aja ya, aku nggak ada duit sekarang, lagi nggak makan nih, kantongku bolong, nggak usah. Pinjam duit 2 juta dong, oke, tapi 1 juta aja ya. Nggak perlu dibilang aku cuma ada 1 juta. Ngapain kita konfirmasi? Ya, kadang-kadang kita suka seperti itu ya teman-teman ya. Kita mau minjamkan uang sama orang tapi kita nggak sanggup minjemin, cuma ada 300.000 nyo, pakailah ini, lagi banyak pengeluaran. Nggak usah, aku mau minjemkan 300.000 ya, kayak gitu ya. Oke. Boleh nggak misalnya aku beli barang zaman dulu 100.000, tapi karena barang itu langka, kemudian dia naik harga. Nggak ada masalah, asal tawar-menawarnya jelas. Itu nggak ada masalah ya. Yang tidak boleh itu adalah menumpuk dolar atau jual beli mata uang. Yang tidak boleh itu juga adalah monopoli barang. Misalnya Bapak beli minyak, lalu kemudian minyak lagi langka, kita beli banyak-banyak karena kita punya modal besar, kita tumpuk. Waktu minyak itu habis di pasaran, kita jual dengan harga tertinggi. Nah itu yang nggak boleh, itu namanya monopoli barang. Tapi kalau karena dia adalah barangnya sedikit, kemudian ada orang yang suka, dia mau beli dengan harga mahal, dia suka, kita suka, itu nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah monopoli harga ya. Oke, thank you ya teman-teman ya. Aku kecepatan nggak guys?
Oke, aku kecepatan nggak, guys? Oke, khawatir nggak bisa menguliahkan anak, apakah termasuk suudzon kepada Allah? Jawabannya adalah tidak, itu pertimbangan. Ya, kita punya anak, rasa-rasanya kita mampu nggak menguliahkan anak kita dengan uang sekian, dengan pengeluaran sekian, dengan tabungan yang sekian. Kalau nggak mampu, lebih bagus jangan. Itu bukan suudzon kepada Allah. Itu namanya observasi dan analisa. Contoh, dulu aku pengen kuliah kedokteran, tapi orang tuaku sakit gula. Uangnya ada, nak. Tapi bapak khawatir nanti bapak sakit, harus berobat bapak juga, sekolah kamu juga, nak. Rasanya nggak realistis, kecuali kalau bapak sehat-sehat aja. Akhirnya aku nggak jadi masuk kedokteran. Itu bukan nggak buruk sangka, itu bukan nggak percaya kepada Allah, tapi mempertimbangkan sesuai dengan realita. Jadi nggak ada masalah ya teman-teman ya. Coba kalau kuliahnya terlalu mahal, cari kuliah yang harganya lebih murah. Walaupun kita tetap harus berjuang untuk mencari rezeki Allah ya. Oke, Ustazah apa doanya agar dapat mantu laki-laki yang terbaik di sisi Allah ya? Doanya panjang teman-teman ya. Nanti aku buatkan VT-nya ya. Kalau ada yang pinjam uang, kita bilang nggak ada, padahal ada, nggak boleh. Itu berdusta namanya. Kalau ada yang pinjam uang, meminjamkan atau tidak, itu hak kita. Tidak kewajiban. Jadi kita tidak wajib meminjamkan. Cuman kalau nggak ada, kita bilang gini aja. Pinjam uang lah. Aduh, aku lagi nggak bisa minjemin nih. Betul aku nggak bisa. Udah, gitu aja. Ya, Allah kan jadi ada 3 pola minjamkan uang kepada orang. Teman-teman boleh dengar baik ya. Teman-teman mau polanya yang mana? Pola yang pertama, saya ingatkan kepada diri saya pribadi, umumnya kepada kita semuanya, bahwa pinjamkanlah uang kepada orang saat kita siap uang itu hilang. Saya ulang ya, pola pertama, tapi teman-teman tidak harus pola yang pertama. Aku cuekin bentar ya komentarnya. Pinjamkanlah uang kepada orang saat kita siap uang tuh hilang. Misalnya, Nel, iya pinjam uang 1 juta dong. Walaupun uangku lagi sedikit, tapi touch dan feeling aku saat itu aku siap kehilangan uang 1 juta. Maka aku pinjamkan saja. Lalu suatu ketika kemudian saya datang ke rumahnya, dia nggak mau ganti, maka saya cuman kehilangan uang yang sudah saya ikhlaskan, saya nggak kehilangan teman. Oke? Itu pola yang pertama. Pola yang kedua adalah tetap pinjamkan saat teman-teman tidak siap uang itu hilang. Nel, pinjam uang dong 1 juta. Aku nggak siap uang itu hilang. Karena nggak enak, aku pinjamkan juga. Nih 1 juta. Suatu ketika aku pinjamkan, lalu kemudian aku minta ganti, dianya malah marah-marah. Aku minta ganti, dianya malah gosipkan aku. Aku minta ganti, dia malah suuzon sama aku. Dia bilang aku perhitungan. Aku tetap minta ganti. Kenapa? Karena aku nggak siap uang itu hilang. Maka aku nggak akan dapat uangnya. Dan aku juga nggak akan dapat temannya. Aku kehilangan dua-duanya. Kehilangan uang dan kehilangan teman. Uangnya nggak keluar, kawan ini menjauh. Kehilangan 2. Teman-teman mau nomor 1, nomor 2. Atau ada gaya nomor 3. Jangan pinjamkan kalau tidak siap uang tuh hilang. Nel, pinjam 1 juta. Waduh, aku nggak siap nih. Walaupun misalnya uangnya lagi banyak. Tapi kan itu soal rasa. Soal mau nggak kita bersedekah saat itu. Lalu aku bilang, aduh aku nggak bisa nih minjamin uangnya. Kan lu banyak uang. Iya tapi aku nggak bisa minjemin. Alah kan lu kan teman gua, kan teman sahabat karibku, bla 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 kayak gitu ya. Ya udahlah, kalau kayak gitu kita nggak kawan lagi. Maka dia nggak mau berteman sama aku. Aku cuman kehilangan kawan. Aku nggak kehilangan uangnya, karena uangnya masih di tanganku. Teman-teman mau kehilangan yang mana? Tidak kehilangan dua-duanya, kehilangan satu atau kehilangan dua-duanya. Jadi maksud aku, meminjamkan uang kepada orang bagus. Tapi kalau nggak yakin uang itu hilang, lebih baik jangan. Nanti teman-teman kehilangan kedua-duanya. Pilih nomor 1 atau nomor 3. Oke? Oke. Ustazah nggak jual madu lagi. Jual madu mbak, nanti jam 9 ya. Nah, aku pernah melakukan 3-tiganya. Ya, sesuai dengan kondisi kita. Iya kan? Nah, kalau teman-teman rasanya nggak bisa nagih, nomor 3 aja. Tapi menolak orang yang berhutang tidak boleh dengan cara berbohong, ya kan? Nah, boleh tidak boleh dengan cara berbohong ya. Aduh aku lagi nggak ada nih, udah gitu aja. Atau aku lagi nggak bisa minjemin, lah kan lu banyak uang ya, tapi aku lagi nggak bisa minjemin, kayak gitu. Lah kan lu teman-teman dekat gua,
Justru karena lu teman dekat gue lagi nggak mau minjemin. Kenapa? Karena gue nggak mau kehilangan lu. Asik. Nggak ya, canda ya guys. Zah, uang tabungan buat haji tapi pinjam buat kebutuhan sekolah. Nggak apa-apa. Berarti hajinya belum wajib karena untuk sekolah aja belum ada uang. Haji itu wajib kalau kita mampu aja, guys. Kalau nggak mampu kita nggak wajib ya teman-teman ya. Kadang suka ilfil, Zah, kalau ada teman saudara pinjam uang nggak dibalikin padahal kita masih butuh ya. Walaupun tidak semua orang seperti itu, tetapi yang paling penting adalah teman-teman cek diri saat orang itu minjamkan. Tidak ada kewajiban minjamkan uang kepada orang ya. Cari kebaikan yang lain kalau daripada cari konflik ya. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, aku paling susah meminjamkan uang kepada orang karena biasanya ketika aku minjamkan uang kepada orang, aku akan kehilangan satu orang kawan. Kasih sedikit lebih baik daripada pinjamkan banyak. Begitulah lebih kurang kata beliau ya. Zah, saya beli kambing 1 ekor, diniatkan kurban untuk mendiang kakek nenek. Silahkan, gak ada masalah. Oh, bukan kakek nenek, niatnya satu aja, satu nama ya. Teman-teman kayak badal haji, badal umroh, kurban untuk orang meninggal, satu amal, satu niat ya. Kalau kita berkurban untuk uang arisan, silahkan, gak ada masalah ya teman-teman ya. Kita berkurban pakai uang arisan gak ada masalah lah. Saja kalau keluar arisannya sekarang, lalu kita berkurban sekarang, lalu kemudian ke depan kita masih harus mengganti uang arisan itu, berarti hutang dong. Kurban hutang gak ada masalah ya. Yang gak boleh berhutang itu adalah haji ya teman-teman ya. Oke. Konsisten. Gimana Za kalau kita udah minjamkan uang tapi udah lama sampai sekarang nggak dibayar-bayar? Teman-teman wajib ingatkan sampai 3 kali. Kalau tidak teman-teman ingatkan, dia tidak berdosa. Tapi kalau udah diingatkan dia nggak mau ganti, maka teman-teman punya 2 pilihan. Satu, teman-teman ikhlaskan itu, nanti akan Allah berikan kita kebaikan di dunia. Allah akan berikan kita pahala, atau tidak diikhlaskan tidak apa-apa. Nanti dia berkewajiban menggantinya di yaumil akhir. Ada orang bilang kalau ada orang yang berhutang sama kita, wajib untuk diikhlaskan. Salah. Mengikhlaskan atau tidak itu adalah pilihan kita, bukan kewajiban ya. Bukan kewajiban. Kalau setiap orang yang berhutang harus kita ikhlaskan, berapa banyak orang yang tidak mengganti hutangnya nanti, ya kan? Oke. Za, menghilangkan rasa sakit hati kepada perbuatan tetangga yang zolim sampai saya stres. Teman-teman, aku yakin tetangga zolim itu halo Mbak Una, Mbak Yulinda, tetangga zolim itu sebenarnya biasanya tidak berefek apa-apa sama diri kita. Cuman kita sakit hati aja, nggak tahan dengan sikapnya. Saran aku teman-teman tidak usah pedulikan hal-hal yang tidak berefek pada kita. Sekarang gini guys, misalnya ada orang yang gosipin aku. Ini contoh ya, misalnya ada orang yang gosipin aku atau ada orang yang fitnah aku. Tidak akan ada masalah. Tidak akan ada masalah. Selagi aku nggak masukkan ke dalam pikiranku. Jadi maaf izin ya, aku nggak tahu kasusnya, cuman kebanyakan ya, bukan menyatakan Mbak tadi. Kenapa kita stres? Bukan salah mereka, tapi kita yang memasukkannya ke sini. Karena semua tergantung kita. Kita nggak bisa merubah orang. Yang kita bisa hanya merubah diri kita saja. Tapi sedikit aja fitnahan orang, langsung masuk ke sini. Cus, udah dia akan jadi besar dan bikin kita stres. Tapi nama baik kita dirusaknya Zah. Jangan khawatir teman-teman. Saya sering bilang, nama baik itu bukan tidak baik. Nama baik itu boleh kita pertahankan. Tapi demi Allah, nama baik tidak bisa menghantarkan kita ke surga. Saya izin sebentar. Seandainya seluruh follower aku mengatakan aku baik. Teman-teman yang hadir di live ini mengatakan aku baik. Ternyata aku tak ibadah, ternyata aku minum minuman keras, nauzubillah, ternyata aku NARKOOBA ya, ternyata aku nauzubillah berzina, aku bisa masuk surga enggak? Sekalipun teman-teman bilang aku baik, aku tetap masuk neraka. Pandangan orang tentang kita tidak akan bernilai pahala dan surga buat kita. Tapi kita balik, seandainya semua teman-teman menganggap aku buruk, apakah itu mungkin karena fitnah? Teman-teman menganggap aku buruk, apakah mungkin itu karena adu domba?
Teman-teman menganggap aku buruk, apakah itu karena hujatan? Tapi ternyata aku orangnya taat. Ternyata aku tetap baik dan melakukan yang terbaik. Salah aku perbaiki, benar berarti aku sudah lakukan. Maka ternyata aku taat. Walaupun seluruh dunia menganggap aku buruk, aku tetap masuk surga. Nama baik itu penting, tapi nggak terlalu penting banget. Jadi teman-teman, biarlah seandainya tetangga kita memfitnah, menggosipkan kita, tenang aja. Itu seleksi alam. Yang percaya kita itulah orang yang terbaik. Yang nggak percaya kita tidak usah kita pertahankan. Cukup kalau kita tahu bagaimana dia, tenang aja. Dia akan silih berganti. Tugas kita adalah kerjakan bagian kita. Maka biarkan Allah yang mengukurnya. Boleh mempertahankan nama baik. Tapi kalaupun ambruk, nggak ada masalah. Fokus aja supaya kita masuk surga. Karena nama baik tidak bisa menghantarkan ke surga, teman-teman. Yang bisa menghantarkan ke surga itu cuma perbuatan kita. Mau sampai kapan kita menyandarkan kebahagiaan pada pandangan orang? Mau sampai kapan kita bahagia kalau kita hanya disukai orang? Ya, jangan. Bahagia dari dalam diri, bukan karena faktor luar. Mau sampai kapan kita itu bahagia ketika hanya orang-orang suka sama kita, padahal hidup ini banyak aja hatersnya. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat ya. So, nama baik itu aku setuju, penting. Biar kita didengar orang, biar kita diberikan perhatian penuh, ya biar orang ngikutin kita. Tapi kalaupun dia ambruk, everything is okay, nggak ada masalah. Ya, yang penting kita melakukan yang baik. Kalau kita salah, kita ubah. Ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman kerjanya cuma di RT aja, nanti nama baiknya akan dirusak di RT karena fitnah. Ya, kalau udah tingkat kota, nanti palingan fitnahnya tingkat kota. Kalau nanti teman-teman di provinsi, nanti ujiannya seprovinsi. Kalau se-Indonesia, nanti fitnahnya lagi se-Indonesia. Ya sesuailah dengan level masing-masing ya, teman-teman ya. Tenang aja, semua adalah baik. Fokus kepada ibadah, gimana caranya masuk surga. Latih diri, bisa dilatih untuk tidak terlalu memikirkan apa kata orang tentang kita, karena nggak semua orang juga penting bagi kita ya. Oke, doa agar orang yang berhutang pada kita mau bayar hutang. Salat hajat aja ya teman-teman ya. Zah, bagaimana suami yang tidak mau bekerja, dipaksa bekerja ya supaya dia tidak berdosa ya. Oke, sehat ya teman-teman ya, ntar aku baca satu persatu. Kalau kita sedekah dengan teman kita yang janda, hukumnya gimana kalau dia non-Islam? Kalau dia non-Islam, maka tetap dibolehkan bersedekah. Karena sedekah itu boleh kepada siapapun ya. Sedekah itu boleh kepada non-Islam, untuk ngasih makan kucing, kemudian untuk ngetraktir teman, itu juga boleh. Ya, banyak teman saya dekat dan menjauh semua, padahal pinjam uang. Ustazah, iya benar kan kata Ali bin Abi Thalib. Biasanya kalau aku pinjamkan uang kepada orang, aku akan kehilangan satu orang kawan. Jadi teman-teman usahakan ya. Zah, beli rumah dan mobil kredit betul termasuk riba. Ya, oke. Dosa enggak Zah? Kalau kita ngomong nggak ingin sampai tua, maksudnya apa? Ustazah boleh tidak bayar zakat mal diberikan ke nenek kandung yang miskin? Boleh, nggak ada masalah ya. Yang penting dia miskin ya. Pagi-pagi udah dapat asupan gizi, Masya Allah. Thank you ya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Zah, kalau sama-sama ya. Umroh sistem cicil selagi nggak riba nggak ada masalah. Karena haji itu harus mampu dulu baru berhaji. Kalau umroh tidak mampu boleh berumroh, hukumnya sunnah. Lalu kemudian kalau teman-teman umroh dengan hutang nggak ada masalah. Kurban dengan hutang nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu adalah haji dengan hutang. Yang penting pastikan hutangnya tidak riba ya. Oke, dosa nggak kalau kita bilang pengen hidup sampai tua? Apa maksudnya? Oh, pengen meninggal nggak boleh ya Mbak Gadis. Doa untuk sakit, doa untuk tua nggak boleh. Zah mau nanya, ku puasa kemarin itu mau berangkat umroh. Mbak Umi terputus. Ustazah, gimana kalau orang tua kita menjelek-jelekan istri kita dan istri kita melawannya? Bilang kepada orang tua, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum. Bapak sebagai suami bilang sama orang tua, janganlah jelek-jelekan istriku, Ma. Itu istriku loh, Ma. Dia ngerawat aku, Ma.
Oke, bilang sama istrinya, Dek, janganlah melawan sama orang tua, Dek. Pokoknya adek aman sama abang. Nggak usah pikirkan itu. Pokoknya gimana kita aja. Harus jadi petengah. Penengah ini adalah namanya islah, ya. Jangan diadu. Istri kamu begini-begini, emang iya mak. Mama kamu gini begini, oh tuh ada ribut lah berantuk ya kan, ujung-ujungnya bapak ndak perlu ndak fokus lagi kerja ya kan. Za, bolehkah memasang foto di dinding orang yang sudah meninggal? Tidak ada larangan untuk itu ya. Ustazah mau tanya gimana caranya agar ngilangin rasa panik, cemas dan takut. Baca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita berlindung kepada Allah dari yuwaswis, rasa waswas, fi sudurin nas, dalam dada manusia. Izin maaf yang tercuekin karena aku menjelaskan nggak bisa bacanya cuma bisa satu persatu. Kita ini was-was karena mempercayakan asumsi kita. Keputusan otak kita ada pada asumsi kita. Asumsi kita jalan duluan dibanding Allah yang bekerja. Kita memikirkan masa depan itu buruk padahal Allah belum ngerjain apa-apa. Ya, jadi teman-teman, present moment. Ingat, the power of now. Lakukan yang terbaik sekarang, yang nanti adalah gimana nanti. Jelaskan tujuan hidupnya, jelaskan keinginan dan cita-citanya, kejar tanpa dipikirkan. Kadang-kadang kita hidup ini berasumsi. Saat Allah belum bekerja, kita udah memutuskan. Mantaplah lagi kita pada Allah ya. Berbaik sangka kepada masa depan adalah salah satu bentuk keimanan. Ya, teman-teman jangan pikirkan masa depan yang sulit ya, pikirkan masa depan yang baik ya. Karena ketika kita memikirkan masa depan yang baik, maka saat itu kita berbaik sangka kepada Allah dan tauhid kita mantap ya. Semua hal guys, tak boleh memikirkan yang belum terjadi. Baru mau jemur pakaian, kalau mendung gimana ya? Baru mau jalan, kalau hujan gimana ya? Baru mau pergi acara, kalau macet gimana ya? Pergi aja dulu, kalau macet hadapi nanti, iya kan? Yang lebih parahnya lagi, ada orang macet marah-marah. Coba gimana tuh coba? Usia udah 40, 50, macet marah-marah. Lu mau marah-marah kepala ke bawah, kaki ke atas, tuh macet tetap macet. Makanya kuasai teori neuro linguistic program. Adalah apa yang kita ucapkan masuk ke dalam alam bawah sadar jadi kenyataan, jadi ngeflow aja guys. Ya, hati-hati ya. Aduh hujan, ngedumel hujan tetap hujan. Ya nikmati aja ya teman-teman ya. Nauzubillah, ada temanku ini fakta. Dia kalau pergi sama suaminya, ini izin ya teman-teman ya. Sampai pipis pun dia tahan. Kenapa? Karena saking takutnya dia dengan suaminya, kalau pipis itu suaminya nggak mau berhenti. Masa ya pipis-pipis terus? Cemana bang? Ini memang pipis gitu loh. Ya, jadi itu kan problem ya teman-teman ya. Itu kan problem. Nah itu kan problem. Pipis aja. Kenapa harus marah? Iya kan? Palingan selisih jaraknya cuma 10 menit. Lebih lama sampai. Kan gitu aja. Ya jadi aku pernah mendengar percakapan emakku ke temanku. Ya, dan ada rekamannya yang entah kemana sekarang. Jadi waktu itu kawanku merekam. Beliau ngomong ke kawanku, ini tujuannya bukan apa-apa ya teman-teman ya. Tujuannya demi Allah hanya sekedar menyampaikan satu fakta. Kalau aku bisa, teman-teman juga pasti bisa. Bahwa orang tuaku ngomong begini, emak itu salut loh sama anak itu, maksudnya sama saya. Dia nyetir, itu ada ponakan rame itu bapak emak ya, kalau aku nyetir liburan keluarga misalnya, ponakan bilang gini, Mimi berhenti, Mi mau pipis. Oke nak, yuk kita berhenti ya, berhenti. Baru jalan 2 kilo, dek, kakak mau pipis dek. Oke kak, berhenti lagi. Kalau emak tuh yang jadi sopirnya, kata emakku, emak kan bilang tuh, ngapa nggak dari tadi? Pipisnya nggak dari tadi aja semuanya. Kok sekarang berhenti? Kayak gitu. Jadi katanya itu nggak keluar dari mulutku. Karena aku nggak mungkin ngomong seperti itu. Karena pipisnya nggak direncanakan guys. Kan gitu guys. Nah itulah yang disalutkan. Setidaknya orang tuaku sendiri lah. Ke kawanku. Itu luar biasa itu orang, kata orang tuaku. Dan aku nggak nyata. Nggak berpikir bahwa ternyata itu sebuah kelebihan menurut banyak orang kayak gitu kan. Oh itu hal yang biasa gitu kan. Ternyata itu adalah suatu kelebihan menurut orang tuaku.
Entah kapan marahnya, katanya sama temanku. Entah kapan tuh orang marahnya. Gimana itu hatinya? Baru jalan 2 kilo, ini minta pipis. Baru jalan 3 kilo, ini udah minta ke minimarket. Baru jalan lagi, ini udah minta istirahat. Baru jalan lagi, ini udah mabuk. Dia nggak ada ngedumel sedikit pun. Aku nggak nyangka itu sebuah kelebihan yang kemudian itu disampaikan secara eksplisit kepada temanku, dan waktu itu aku dapat, oh ternyata itu kelebihan ya. Ya udah deh, aku pertahankan kayak gitu ya. Kalau itu kelebihan aku pertahankan lah. Ustazah mau tanya, kalau kau udah puasa, oke ya gitu ya. Karena konsepku yang namanya liburan, ya udah liburan lah. Mau pipis ya pipis, kan kita nggak ngejar apa-apa, kecuali kita ngejar seminar, ngejar acara, ya udah baru kita buru-buru kan gitu loh. Ya. Oke. Ustazah, ya gitu. Artinya gitu ya, teman-teman ya. Itu adalah sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan ya. Jangan dipermasalahkan. Loh, kenapa nggak tadi aja pipisnya? Tadi kan belum kerasa. Dia kerasanya sekarang, ya udah nikmati aja ya. Oke, Ustazah mau gimana menghadapi suami yang pernah selingkuh beberapa kali tapi sampai hari ini HP-nya di password. Oke. Kalau sudah dimaafkan sudah, kalau tidak ada indikasi jangan nyari tahu lagi. Karena ada dalil ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha wa la tajassasu ya. Hai orang-orang beriman, jangan kalian cari salah orang dan jangan kalian memata-matai. Kalau ada suami yang pernah selingkuh, dia sudah izin, minta maaf, teman-teman sudah memaafkan, sudah clear. Kalau dia selingkuh lagi, Allah akan perlihatkan tanpa kita cari tahu. Karena mencari tahu kesalahan saat dia sudah minta maaf dan kita memaafkan, itu nanti jadi dendam. Ya, teman-teman ya. Jadi Allah akan kasih tahu. Aib yang masih Allah tutup, biarkan Allah tutup. Kita nggak usah nyari tahu, hati kita juga resah. Yang penting dia tetap bertanggung jawab. Jika terjadi lagi, baru nanti dipilih bertahan atau tidak. Oke? Gitu ya. Jadi jangan 24 jam teman-teman nyari terus, tengok handphonenya, tengok gerak-geriknya, tengok gaya senyumnya, tengok kapan pulang, nggak usah. Nanti teman-teman energi jadi habis, jadi lupa sholat, jadi lupa baca Quran. Intinya gini, kalau Allah masih tutup aibnya, Allah masih tutup. Akan masanya Allah pengen buka aib itu. Tinggal minta sama Allah, ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna juttinabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku kebenaran adalah benar dan kesalahan adalah salah. Minta Allah bukakan mata kita untuk kita bisa mencari taunya. Tapi nggak boleh setiap hari kita stalking, kita tengok. Nggak usah, meresahkan kita juga. Ya, yang bertahan akan selalu bertahan. Kalau enggak juga Allah akan pisahkan. Entah sekarang, entah 20 tahun lagi, wallahu alam bishawab. Terima aja takdir kita. Oke? Ini aku didengar nggak nih ya guys? Aku cepet kali nggak ngomong ya guys? Gitu ya. Halo Mbak Cucu, Mbak Aisyah, ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Gitu ya. Nah intinya kalau sudah dimaafkan ya sudah, kita nggak usah lagi bahas. Jangan jadi wanita ahli sejarah sepanjang masa. Sudah dimaafkan, pas bertengkar dibahas lagi, nggak boleh. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Zak puasa kemarin tuh mau berangkat umroh bersama suami tapi ditipu, uang udah lunas. Oh Mbak Umi ya, turut berduka, lain kali hati-hati milih travel ya Mbak. Oke Ustazah, kalau suami bilang cerai saat marah dan bertengkar jatuh talak Mbak. Tetap jatuh talak ya Mbak, tetap jatuh talak ya. Aku balik ke yang tadi, teman-teman kalau hati mau tenang dan tidak was-was, teman-teman mesti present moment. Atau bahasa lainnya the power of now. Lakukan yang sekarang. Yang ke depan rencanakan dan jangan difikirkan. Jangan suka kalau. Baru mau ngomong menasehati orang, kalau dia marah gimana ya? Kalau dia benci sama aku gimana ya? Belum juga nasihatin orang, sudah banyak kalau-kalaunya. Yang kayak tadi. Baru aja mau bersilaturahmi ke rumah orang, nanti kalau dia bilang aku sombong gimana ya? Kok tiba-tiba aku juk-juk silaturahmi padahal aku pengen minta maaf. Kalau dia suuzon gimana ya? Kita nggak akan bahagia kalau banyak kalau-kalau ya. Lakukan, hadapi, nanti ketemu sesuatu lagi baru kita hadapi lagi ya. Oke.
Ya, terlalu banyak kalau-kalau, nggak boleh ya. Coba present moment, enak hidup nih guys. Sayang hidup nih untuk disia-siakan dengan kerisauan dan kegelisahan. Hidup nih nikmat teman-teman. Orang Islam tuh harus nikmat hidupnya. Orang Islam tuh harus bahagia. Kalau kita punya nikmat, kita syukurnya luar biasa. Kalau kita lagi di bawah, kita besarkan kesabaran kita. Harusnya orang beriman tuh happy guys. Harusnya orang beriman tuh bahagia. Ya, kalau kita ngerti ilmunya, insya Allah kita bahagia ya, teman-teman ya. Kalau kita difitnah orang, kita ngerti ilmunya. Rasulullah aja difitnah, apalagi kita yang gini-gini aja. Kalau kita sedang digibain orang, ya Rasulullah aja lebih parah pengen dibunuh. Masa kita gini-gini aja wajar gitu loh. Jadi kita happy gitu ya. Keep moving ya guys. Semoga kita bisa ya. Oke, kalau kita happy, kita bahagia, ibadah kita jadi enak ya. Oke, siap ya. Eh, kita kayak gitulah teman-teman ya. Orang yang belajar ilmu Islam harusnya dia bahagia ya. Saat dia nggak ada rezeki, dia ngerti. Allah pengen nahan sebentar aja. Kalau dia tetap usaha, pasti Allah kasih. Karena yakin dia, nggak mungkin Allah tuh menyia-nyiakan usahanya. Mana mungkin Allah menyia-nyiakan usaha kita. Jadi tenang-tenang aja lah. Lakukan aja lah kerja itu baik-baik. Nggak mungkin Allah menyia-nyiakan usaha kita. Kita difitnah orang, tenang aja lah. Rasulullah aja difitnah orang baik-baik, apalagi kita yang ada dosa. Iya kan? Jadi ya, aman aja ya teman-teman ya. Jangan terlalu berharap juga pada manusia ya. Yang intinya adalah bangun kebahagiaan dengan iman dan ilmu. Oke, gitu ya. Happy aja teman-teman ya. Saya selalu disakitin orang, apa itu takdir saya? Itu pilihan. Guys, tersakiti atau tidak itu pilihan kita. Ketika kita dihina, digibahi, ada yang gak sakit hati? Saya itu udah lupa kapan terakhir saya sakit hati guys. Karena tidak setiap omongan orang itu saya masukkan ke kepala saya. Jadi jangan tahu cepat sakit hati ya. Ada kayak gitulah ya. Pokoknya teman-teman bisa insya Allah ya. Jadi selagi tidak merusak agama kita, tidak menghina agama kita, hempaskan. Ya, hempaskan. Apalagi yang nyakitin kita itu orang-orang yang tidak ada hubungan sama kita. Kecuali yang nyakitin kita orang-orang yang beriman. Yang caranya benar. Baru kita risau ya. Jengkel menghadapi orang PHP. Gak sempurna manusia pasti ada salah benar. Benar sekali ya. Ustazah, kalau kita kredit barang atau kendaraan, betul itu adalah riba ya. Sudah bikin gizi ya gerakan sholat yang benar untuk perempuan belum ya? Belum Mbak, karena tidak ada tutorialnya ya, tidak ada manusia yang bisa mempraktekannya. Kalau Mbak ada rezeki, Mbak boleh beli buku tutorial ibadah muslimah, di situ ada lengkap video dan gerakan khusus wanita ya. Oke, Zah, apakah benar anak akan mendapatkan akibat dari dosa orang tuanya? La yadhiratun widra ukhra. Enggak bisa ya. Bahwa dosa dan pahala itu tanggung masing-masing dalam ajaran agama Islam ya. Ya, ya. Ustazah enggak keren Zah, enggak pakai jam. Iya guys, lagi repot, aku lagi enggak bisa proses makainya guys, lagi ada trouble sedikit ya. Ustazah, kalau ikut arisan uang gimana? Arisan enggak ada masalah ya teman-teman ya, sama-sama ya, arisan enggak ada masalah. Loh katanya arisan tuh adalah hutang piutang Zah. Arisan tuh hutang piutang enggak ada masalah, yang penting tetap dibayar ya, yang penting hutang itu enggak masalah, yang penting dibayar ya. Oke, teman-teman kasih aku senyum dulu ya guys. Kasih aku senyum dulu. Ya, sehat ya teman-teman ya. Ya, orang Islam itu harus percaya ya. Percaya kepada kemustahilan ya teman-teman. Nggak ada kata mustahil. Sekarang kita lagi susah. Nggak ada mustahil kita untuk menuju masa depan yang lebih baik. Sekarang kita dihina suatu ketika. Nggak ada mustahil kita akan dipuji, digugu, dan diharapkan. Kalau mau akidahnya benar, tauhidnya benar, harus percaya kemustahilan ya. Bahwa takdir nggak usah dimasukkan ke akal. Oke, sehat ya. Thank you ya teman-teman ya, sudah kasih aku, thank you ya guys, udah kasih ini ya guys, senyumannya, positive vibration ya. Oke, Za, kalau bisa apa ya? Oke, oke, tiba-tiba orang, thank you ya guys, senyumannya. Tiba-tiba orang ngediamin kita, terus kita harus gimana? Hai Besti, maaf lahir batin ya, udah gitu aja ya.
Nggak usah ditanya kenapa kok diam. Kalau mau ditanya boleh, tapi kalau dia ngegas abaikan. Yang penting kita sudah mohon maaf lahir dan batin. Kita doakan semoga semua teman-teman yang sakit Allah sembuhkan ya, guys ya. Oke. Oke, ditunggu ya Mbak Unis ya. Oke. Cara rukyah diri sendiri baca ayat-ayat rukyah aja ya, teman-teman ya. Baca ayat-ayat rukyah aja. Oke. Hmm. Kalau haul lewat tanggalnya boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nggak ada masalah karena haul itu sunnah ya. Ustazah suami bilang pisah lewat wawal lagi haid. Kalau lagi haid tetap jatuh talak ya. Kalau lagi haid tetap jatuh talak ya teman-teman ya. Kecuali lagi hamil. Kalau hamil itu tidak jatuh talak ya teman-teman. Hari ini ada keranjang kuning buat madu ada. Nanti jam 9 aku tampilkan ya teman-teman ya. Ada tiap hari ada ya. Ya, kalau mau poligami perlu izin ke istri enggak? Yang tidak perlu izin istri itu hanya Rasulullah. Untuk umatnya izin istri. Bahkan teman-teman kalau mau poligami di pengadilan pun teman-teman tetap kena izin istri ya. Halo Mbak Umi Kembar, siap Mbak Yeni. Mau madunya boleh ya. Madunya semoga pagi ini harganya murah. 1 kilogram madu cuma 89.000 aja ya. Nanti aku spill, tapi dengerin dulu karena 3 madu dengan manfaat yang berbeda, tiga-tiganya ya. Madunya bisa COD, bayar di rumah teman-teman boleh, di rumah mantan juga boleh ya. Minum 2 sendok makan malam, 2 sendok makan pagi, campur air biasa, campur teh, campur kopi, enak. Kenapa harganya murah? Karena dia langsung dari petaninya, tidak masuk ke toko. Alhamdulillah aku bisa tembus langsung ke petaninya. Ya, jadi pas dipanen, masukkan ke jerigen, langsung dikirim ke alamat teman-teman. Jadi cuma 1 tangan langsung. Kalau masuk toko, nanti jadinya dia lebih mahal. Ya, Alhamdulillah qadarullah Allah mudahkan kita dan madu kita ini udah ter-CO 11 ton. Bisa COD semuanya karena kotak madunya ada 3.000 kotak. Luar biasa produksinya ya. Iya, Ustazah kalau suami sebenarnya dulu mau ninggalin saya, apakah jatuh talak? Jika dia tidak ngomong, tidak jatuh talak ya, teman-teman ya. Iya, sehat ya, teman-teman ya. Teman-teman mau nyari madu untuk sakit apa, guys? Oke, kalau madu yang keduanya udah sampai Batam. Terima kasih ya, teman-teman. Semoga sehat-sehat di sana ya. Oke, Zah, ada yang wafat tahlilan nggak ada masalah. Yang penting tidak ada kepercayaan dalam tahlilan itu ya. Halo Mbak ML, ada apa? Kalau bilang saya kembalikan langsung kepada orang tua. Oke, kalau bilang saya kembalikan langsung kepada orang tua, jelas itu talak, namanya talak kinayah ya. Talak kinayah itu adalah talak yang secara tidak langsung ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kalau untuk madu lambung etalase nomor 1 ya, untuk membantu meringankan kebas-kebas kesemutan etalase nomor 2, untuk membantu asam lambung nomor 1. Kalau jualan profit 50% nggak ada masalah Mbak ya. Batuk flu alergi etalase nomor 3 ya. Etalase nomor 3 ya. Harusnya tidak mempromosikan produk Israel ya teman-teman ya. Oke, untuk influencer ya. Ya, asal nggak ada kepercayaan, misalnya dengan tahlilan nanti mayatnya lagi bangkit ya. Dengan tahlilan itu mayatnya merasa bangkit, nanti dia datang malam-malam, asal jangan ada kepercayaan itu. Oke. Teman-teman mau madu, yang mau madu boleh COD, bayar di rumah aja. Semua madu yang teman-teman beli pagi ini itu akan dikirim sore nanti ya.